Ya, setelah selesai pakaian dirapikan, ibu akan melihat kehadiran hari ini. Hari ini siapa saja yang tidak hadir, Kak Nak? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Tapi sebelum itu adalah perlu kita ketahui ya, salat tarawih itu kita laksanakan hanya sekali dalam setahun, yaitu pada saat bulan Ramadan. Jadi sebentar dan ibu akan memutar tayangan video agar anak-anakku semua yang saya sayangi, kita perhatikan baik-baik video yang ditayangkan. Perhatikan dan simak baik-baik, dan apa-apa saja yang tidak diketahui setelah kita melihat video ini, maka siswa harus bertanya kepada ibu guru bahwa kalau seperti itu Bu, harus bagaimana Bu? Ya, jadi sebentar Nak, tayangan video ini harus diperhatikan sebaik-baik mungkin. Jangan hanya sekedar menonton, tapi tidak memperhatikan materi yang sedang dilaksanakan ini di video. Tapi perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik videonya. Dan setelah itu kita adakan tanya jawab ya. Perhatikan baik-baik, dicatat apa yang bisa dicatat ya, apa yang diketahui dicatat ya. Sebentar kita tanyakan, anak-anak bertanya sama ibu guru. Setelah itu maka ibu guru lagi bertanya sama anak-anak. Siap? Siap. Semangat? Semangat.
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana video yang kalian lihat? Tahu nggak maksudnya? Video barusan sesuai dengan apa yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah kita semuanya bisa memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Adik-adik, kita diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kewajiban kita. Akan tetapi, pada saat bulan Ramadan, nilai keutamaan ibadahnya melebihi hari-hari biasa. Di bulan Ramadan, ada pula beberapa ibadah khusus yang hanya dijalankan saat Ramadan. Selain berpuasa, kita juga menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Apakah kalian pernah mengikuti sholat tarawih atau tadarus Al-Quran bersama teman-temanmu? Bagaimana cara pelaksanaan kedua ibadah tersebut? Untuk memahaminya, marilah kita belajar sholat tarawih. Adik-adik, bulan Ramadan sering juga disebut sebagai bulan ibadah, karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Adik-adik, tahu nggak apa sholat tarawih itu? Sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang dikerjakan khusus pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Sholat tarawih dapat dikerjakan baik berjamaah maupun secara munfarid. Sholat tarawih juga disebut sebagai sholat qiyamul Ramadan, yaitu sholat yang bertujuan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Secara bahasa, tarawih artinya waktu sesaat untuk istirahat, karena sholat tersebut dikerjakan dengan diselingi duduk, melepas lelah sambil istirahat sejenak. Hal ini mengingat jumlah rakaatnya yang banyak dan bacaan sholat setiap rakaat kadang-kadang panjang. Adik-adik, bagaimana sih cara kita mengerjakannya? Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu pelaksanaannya sangat dianjurkan dilakukan dengan berjamaah lebih utama. Pelaksanaan sholat tarawih ada 8 rakaat dan ada pula yang 20 rakaat ditambah sholat witir. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, an Aisyah qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat, yang artinya dari Aisyah berkata, yang dikerjakan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat tarawih, yaitu yang pertama, sholat tarawih boleh dikerjakan dengan 20 rakaat ditambah 3 witir, atau 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Selanjutnya, jika dikerjakan dengan 20 rakaat, maka setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Jika dikerjakan dengan 8 rakaat, maka boleh diakhiri dengan salam pada tiap 2 rakaat atau 4 rakaat tanpa akhir awal. Selanjutnya, syarat, rukun, bacaan, dan cara melakukan sholat tarawih sama dengan sholat biasa. Yang keempat, sholat tarawih boleh dikerjakan dengan sendirian atau berjamaah. Dan yang terakhir, setiap 2 rakaat atau 4 rakaat setelah salam disunahkan membaca zikir dan doa. Adik-adik, setelah kita
mengetahui apa sholat tarawih dan cara mengerjakannya, sekarang kita akan belajar keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah salah satu amalan ibadah di bulan suci Ramadan, dan yang mendirikan sholat pada malam Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat tarawih mempunyai keutamaan yang sangat besar dan pahalanya sangat banyak. Antara lain adalah Allah menyanjung orang-orang yang mendirikan sholat malam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan sholat malam. Yang ketiga, orang yang sholat malam akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga dengan selamanya. Yang keempat, sholat malam dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus kesalahan, menjaga diri dari dosa, dan mengusir penyakit dari tubuhnya. Yang kelima, mendirikan sholat malam ketika orang-orang tertidur dapat meningkatkan derajat keimanan. Dan yang terakhir, sholat tarawih adalah sebaik-baiknya sholat sunnah. Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tugas pada video kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan. Anak-anak sekalian, Ibu Guru sudah selesai menayangkan sebuah video yang mengisahkan tentang indahnya salat tarawih dan tadarus. Jadi, bagaimana dengan videonya tadi? Apa sudah ada yang paham dan isi video tadi? Sudah yang mengerti? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau anak-anakku semua sudah memahami dan sudah mengerti tentang isi video tadi. Ya, jadi oleh karena itu saya berharap di antara kalian semua ada atau mau siswa saling bertanya. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Coba siapa yang mau bertanya tentang? Coba satu orang ini dulu. Waktu melakukan sholat tarawih yaitu utama adalah Saya bisa menjawabnya? Ya, coba kau yang menjawab. setelah isya. Setelah sholat isya. Salat tarawih dilaksanakan yaitu setelah sholat isya selesai. Dan sholat tarawih itu dilakukan yaitu hanya sekali dalam setahun. Terus apa lagi yang bertanya? Ya, silakan. Sholat tarawih dikerjakan pada bulan Ramadan. Salat tarawih dikerjakan pada bulan apa? Apa? Coba. Salat tarawih dilaksanakan pada bulan apa? Ramadan. Yaitu pada bulan Ramadan. Terus apa lagi yang bertanya? Coba yang lain lagi. Coba kamu bertanya. Salat malam dikerjakan di luar Ramadan. Salat apa? Salat. Coba ulang pertanyaannya. Salat malam yang dikerjakan di luar daripada bulan Ramadan namanya salat apa? Coba kamu. Coba yang lain lagi. Salat apa? Namanya salat tahajud. Bagaimana mau paham? Tadi orang putar video kau tiru saja. Coba yang lain lagi bertanya. Ya, silakan. Bacaan Al-Quran di hari kiamat akan membawa syafaat bagi Bagi apa? Silakan. Bagi yang apa? tahu Coba kamu mendengarkannya. mendengarkannya. Makanya kalau teman itu bertanya, diperhatikan baik-baik itu pertanyaannya, nah baru kita menjawab supaya antara pertanyaan
membaca Al-Quran dengan tidak tergesa-gesa. Maksudnya ulang lagi soalnya bagaimana? Membaca Al-Quran dengan tartil artinya. Ya, membaca Al-Quran dengan tertib artinya yaitu kita membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa. Jadi bagus kedengarannya karena caranya membaca itu bagus. Tertil ya. Ya baikkan anak. Dengan selesainya tanya jawab begini, maka siswa juga ibu guru lagi yang akan bertanya kepada siswa. Salat tarawih itu hukumnya wajib, sunnah atau apa? Bukan? Salat tarawih itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Nah, Salat tarawih itu hukumnya sunnah. Artinya boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Tapi alangkah baiknya kalau salat tarawih itu kita kerjakan karena salat tarawih itu hanya sekali dalam setahun kita laksanakan bagi umat Islam, ya. Dan usahakan itu setiap bulan Ramadan itu upayakan semua umat Muslim harus mengerjakan salat yang tidak mengalami halangan, yang tidak mengalami halangan. Hal yang berhalangan tidak ada salahnya kalau dia tidak melakukan sholat. Tapi kalau dia berhalangan, silakan kita sholat. Itu kan artinya memang bukan kewajiban sunat, tapi harus bagi umat Islam. Lagian juga salat tarawih kan cuma sekali dalam setahun. Apa susahnya, apa salahnya kita mengerjakan sholat? Sudah paham? paham. Baik anak-anak. Salat tarawih dilaksanakan hanya sekali dalam setahun. Artinya salat tarawih itu tidak sama dengan salat kewajiban yang harus setiap saat dilaksanakan, yaitu mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib sampai isya. Itu kewajiban setiap saat harus dilaksanakan. Beda dengan salat tarawih. Terus kalau orang salat tarawih berarti kita juga berpuasa kan? Ya, berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak mungkin orang bertarawih baru tidak berpuasa, tidak mungkin. Jadi kalau orang bertarawih otomatis tidak pasti berpuasa karena tarawih itu dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan. Ibu guru sudah menayangkan video dan anak-anak juga sudah saling bertanya soal dan memberi jawaban. Sekarang ibu guru akan membagikan lembar kertas yaitu supaya anak-anak menulis soal dan menjawabnya. Ibu berikan waktu 15 menit ya. Tugasnya harus selesai. Dikerjakan dengan baik, jangan asal kerja dengan teliti supaya jawabannya benar. Jangan lupa ditulis namanya dan kelasnya. Dan kerjanya juga tidak usah terlalu terburu-buru, biar pelan-pelan, yang penting hasilnya memuaskan. Dan sebelum dikerjakan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membantu kita cara mengerjakannya. Ya, silakan dikerja. Dibaca bebas soalnya ya, baru dikasih jawaban supaya jawabannya benar dan tepat.
Soal dibaca berulang-ulang kali, lalu diberikan jawaban. Nah, sebentar sudah selesai kerja soalnya, ya dikumpul semua. Kerja saja, dibaca dan dibaca berulang-ulang kali. Perhatikan baik-baik nanti, perhatikan baik-baik soalnya. Nah, sudah selesai, kita kumpul.
tulisannya dirapikan supaya bisa dibaca itu tulisan. Nanti tulisannya. Ingat nama? Gimana? Sudah ada yang selesai? Ya, coba kita kumpul. Sudah selesai semua? Ya. Oke. Bentar. Ya, sudah. Ini nah. Tabe. Ini tabe. Ya. Tabe. Tabe. Nah, semua aku. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ulangan yang tugas yang Ibu berikan, anak-anak telah berhasil mengerjakan semuanya dengan baik. Ibu berharap ke depannya kalau ada tugas lagi Ibu berikan harus lebih meningkat lagi anak-anak. Ya, alhamdulillah. Anak-anakku yang Ibu guru sayangi, Ibu merasa gembira dan senang karena setiap kali Ibu guru memberikan tugas, anak-anak itu mengerjakan dengan baik, tenang, tidak ribut. Itu baru siswanya Ibu guru yang baik. Dan kedepannya diberi tingkatan lagi ya nak, supaya apa yang kita harapkan bisa dapat tercapai. Anak-anak semua mau jadi anak prestasi kan? Mau jadi anak yang pintar, mau dapat ranking. Jadi tolong cara belajarnya diberi tingkatan lagi ya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah karena Ibu guru sudah melihat hasil kerjanya. Ternyata waktu yang diberikan tepat waktu dan cara mengerjakan juga sudah alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak nak. Terima kasih banyak karena apa yang Ibu guru pesankan setiap hari sedikit demi sedikit anak-anakku sudah mengetahuinya. Ya baik nak, sudah. Anak-anak, dengan selesainya hari ini kita mempelajari yaitu tentang salat tarawih dan tadarus. Jadi kesimpulan dari materi pelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang salat tarawih, tentang tadarus dan puasa. Namun sebelum kita mengakhiri materi pelajaran ini, Ibu guru mau kalian membaca doa ulang.
Berarti yuk, sebelum kita pulang mari kita berdoa sama doa dimulai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, mohon perhatiannya kemana? Setiap kali kita mau pulang dari sekolah, Ibu Guru selalu ingatkan bahwa setelah sampai ke rumah, usahakan itu apa yang dipelajari di sekolah kita ulang-ulangi pelajaran di rumah, supaya anak-anak ini yang tadinya tidak lancar cara membacanya, ya, karena sering belajar, tekun belajar, yang tidak lancar membacanya akhirnya bisa menjadi lancar. Dan yang tadinya tidak paham dengan tentang pelajaran agama sudah pintar. Jadi Ibu Guru mohonlah belajarlah sebaik-baik mungkin setelah sampai di rumah, karena waktu di sekolah hanya berapa jam kita laksanakan, yaitu tatap muka antara guru dengan siswa. Jadi waktumu lebih banyak di rumah. Jadi tolonglah Ibu Guru sangat berharap sekali semua sama siswa yang ada di sekolah ini, perhatikan itu pelajarannya, tidak usah terlalu banyak main lah, tidak usah terlalu banyak main. Ini tinggal berapa bulan lagi kita sudah memasuki semester. Otomatis dari sekarang ini sudah ada memang persiapan untuk untuk memasuki yang namanya semester. Supaya nanti setelah ulangan kita diberikan pertanyaan, diberikan soal-soal, menjawabnya gampang karena kita sudah pelajari di rumah. Sudah paham